Perang Dunia II tidak lahir dari satu peluru pertama, melainkan dari dunia yang terluka setelah Perang Dunia I berakhir. Eropa meninggalkan medan perang dengan jutaan korban jiwa, kota-kota hancur, dan masyarakat yang diliputi trauma mendalam. Di atas penderitaan itu, Perjanjian Versailles memaksa Jerman menerima kesalahan penuh atas perang, kehilangan wilayah, pembatasan militer, serta beban ganti rugi yang menghancurkan ekonominya. Bagi banyak rakyat Jerman, perjanjian ini bukan simbol perdamaian, melainkan penghinaan nasional yang merampas harga diri dan masa depan mereka. Situasi semakin memburuk ketika krisis ekonomi global melanda pada akhir 1920-an. Depresi besar menyebabkan pengangguran massal, kemiskinan, dan runtuhnya kepercayaan rakyat terhadap sistem demokrasi. Negara-negara yang lemah secara ekonomi menjadi ladang subur bagi ideologi ekstrim yang menjanjikan ketertiban, kejayaan, dan kepastian. Nasionalisme radikal, fasisme, dan militerisme tumbuh pesat di Jerman, Italia, dan Jepang, sementara Liga Bangsa-Bangsa gagal menegakkan keadilan dan mencegah agresi negara-negara kuat terhadap yang lemah. Di tengah ketidakstabilan ini, dunia memilih menutup mata demi menjaga ilusi perdamaian. Negara-negara besar lebih takut pada konflik baru daripada menghadapi ancaman yang sedang tumbuh. Pelanggaran perjanjian internasional dibiarkan, ekspansi wilayah dianggap masalah regional, dan kebencian dibiarkan menyala tanpa kendali. Maka ketika Perang Dunia II akhirnya pecah, itu bukanlah kejutan, melainkan hasil dari rangkaian keputusan yang salah, ketidakadilan yang dibiarkan, dan kegagalan dunia untuk belajar dari luka masa lalu. Adolf Hitler bukanlah sosok yang langsung lahir sebagai pemimpin besar, melainkan individu biasa yang tumbuh di tengah kegagalan pribadi dan kekecewaan mendalam. Lahir di Austria, Hitler muda bercita-cita menjadi seniman, namun berulang kali ditolak oleh Akademi Seni Wina. Kehidupan di kota besar mempertemukannya dengan kemiskinan, rasa terasing, dan pandangan ekstrim yang perlahan membentuk cara berpikirnya. Ketika Perang Dunia I pecah, Hitler menemukan tujuan baru sebagai prajurit Jerman, dan kekalahan negaranya pada tahun 1918 meninggalkan luka psikologis yang ia terjemahkan sebagai pengkhianatan terhadap bangsa. Pasca perang, Hitler bergabung dengan Partai Buruh Jerman yang kemudian berubah menjadi Partai Nazi. Melalui kemampuan berpidato yang memikat dan propaganda yang terencana, ia menyalurkan kemarahan rakyat terhadap perjanjian Versailles, krisis ekonomi, dan ketidakpastian masa depan. Ideologi Nazisme dibangun di atas ultranasionalisme, keyakinan akan keunggulan ras Arya, serta kebencian terhadap kelompok minoritas, khususnya Yahudi, yang dijadikan kambing hitam atas seluruh penderitaan bangsa. Di tengah keputusasaan rakyat, janji kejayaan dan stabilitas yang ditawarkan Hitler terdengar seperti jalan keluar. Kenaikan Hitler menuju kekuasaan terjadi bukan hanya karena ambisinya sendiri, tetapi juga karena kegagalan sistem politik Jerman dalam menahan arus ekstremisme. Ketika ia diangkat sebagai kanselir pada tahun 1933, banyak pihak mengira kekuasaannya dapat dikendalikan. Namun dalam waktu singkat, demokrasi dibungkam, oposisi dihancurkan, dan negara diubah menjadi alat kekuasaan absolut. Dari seorang tokoh pinggiran, Hitler menjelma menjadi simbol harapan palsu bagi jutaan orang, sekaligus ancaman besar yang akan menyeret dunia ke dalam perang yang lebih gelap dan lebih mematikan dari sebelumnya. Setelah menguasai Jerman sepenuhnya, Adolf Hitler mulai menguji seberapa jauh dunia bersedia mentoleransi pelanggaran terhadap tatanan internasional. Ia secara terbuka melanggar perjanjian Versailles dengan membangun kembali kekuatan militer Jerman, memperluas angkatan darat, udara, dan laut tanpa mendapat perlawanan berarti dari negara-negara besar Eropa.
Remiliterisasi wilayah Rhineland yang seharusnya menjadi zona netral menjadi langkah berani pertama. Namun reaksi dunia hanya berupa protes diplomatik tanpa tindakan nyata. Keberhasilan ini mengirimkan pesan berbahaya bahwa agresi dapat dilakukan tanpa konsekuensi serius, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri rezim Nazi untuk melangkah lebih jauh. Keberanian Jerman semakin besar ketika Hitler mulai menargetkan penyatuan wilayah-wilayah yang dianggap sebagai bagian dari bangsa Jerman. Pada tahun 1938, Austria dianeksasi melalui Anschluss tanpa perlawanan militer, disambut dengan propaganda besar-besaran seolah itu adalah kehendak rakyat. Tidak lama kemudian, tuntutan terhadap wilayah Sudetenland di Cekoslovakia diajukan dengan dalih melindungi etnis Jerman yang tinggal di sana. Dalam konferensi Munich, negara-negara barat memilih kebijakan appeasement, menyerahkan wilayah tersebut demi menghindari perang. Sebuah keputusan yang justru memperkuat keyakinan Hitler bahwa dunia tidak akan menghentikannya. Perdamaian yang diklaim saat itu hanyalah jeda singkat sebelum bencana yang lebih besar. Puncak dari rangkaian eskalasi ini terjadi ketika Jerman menginvasi Polandia pada 1 September 1939 menggunakan taktik Blitzkrieg yang cepat dan menghancurkan. Serangan ini bukan lagi sekedar pelanggaran diplomatik, melainkan deklarasi nyata bahwa perang tidak dapat dihindari. Inggris dan Prancis akhirnya menyatakan perang terhadap Jerman, menandai dimulainya Perang Dunia II secara resmi. Dunia yang selama bertahun-tahun memilih menunda konfrontasi, kini dipaksa menghadapi konsekuensi dari kelalaian tersebut, ketika ambisi satu rezim berubah menjadi konflik global yang akan menelan korban dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perang Dunia II dengan cepat berkembang menjadi konflik berskala global yang melibatkan hampir seluruh penjuru dunia. Di Eropa, Jerman melancarkan serangan kilat yang memanfaatkan kecepatan, koordinasi, dan kekuatan udara untuk melumpuhkan negara-negara tetangganya. Polandia, Norwegia, Belanda, Belgia, dan Prancis jatuh dalam waktu singkat, menciptakan ketakutan sekaligus keyakinan bahwa kekuatan militer Nazi tidak dapat dihentikan. Kota-kota berubah menjadi puing, jutaan warga sipil kehilangan rumah, dan perang tidak lagi terbatas pada garis depan, melainkan masuk ke jantung kehidupan masyarakat. Sementara itu, Inggris menjadi simbol perlawanan di tengah tekanan yang luar biasa. Serangan udara besar-besaran menghantam London dan kota-kota lain dalam upaya mematahkan semangat rakyatnya, namun justru memperkuat tekad untuk bertahan. Di darat, laut, dan udara, perang berubah menjadi pertarungan ketahanan jangka panjang yang menguras sumber daya dan tenaga manusia. Konflik ini menuntut pengorbanan total, di mana industri, teknologi, dan seluruh aspek kehidupan nasional diarahkan untuk menopang mesin perang yang terus berputar. Perang kemudian meluas ke Asia dan Pasifik, menghubungkan konflik Eropa dengan ambisi imperial Jepang. Serangan ke Pearl Harbor pada tahun 1941 membawa Amerika Serikat masuk ke dalam perang, mengubah keseimbangan kekuatan secara drastis. Pertempuran terjadi dari pulau ke pulau, di laut terbuka, dan di wilayah-wilayah yang sebelumnya jauh dari pusat perhatian dunia. Skala perang semakin membesar, melibatkan jutaan tentara dari berbagai bangsa, dan menjadikan Perang Dunia II sebagai konflik paling luas dan kompleks dalam sejarah manusia. Namun di balik strategi militer dan kemenangan di medan perang, penderitaan terbesar justru dialami oleh warga sipil. Kebijakan genosida Nazi melahirkan Holocaust, di mana jutaan orang dibunuh secara sistematis hanya karena identitas mereka. Di berbagai belahan dunia, kelaparan, pembomanan, kerja paksa, dan pengungsian massal menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Perang Dunia II memperlihatkan sisi paling gelap dari peradaban modern,
ketika kemajuan teknologi justru digunakan untuk menghancurkan manusia dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Memasuki tahun-tahun terakhir perang, keseimbangan kekuatan mulai bergeser. Di front timur, pertempuran Stalingrad menjadi titik balik yang menentukan ketika pasukan Jerman mengalami kekalahan besar pertama yang menghancurkan mitos tentang ketak terkalahkan Nazi. Di saat yang sama, Sekutu mulai memperoleh keunggulan industri dan logistik yang luar biasa, memungkinkan mereka melancarkan serangan dalam skala besar dan berkelanjutan. Perlahan namun pasti, wilayah yang sebelumnya dikuasai Aksis mulai direbut kembali, menandai awal dari runtuhnya dominasi mereka di medan perang. Di Eropa Barat, pendaratan Sekutu di Normandia pada Juni 1944 membuka front baru yang mempercepat kekalahan Jerman. Kota demi kota dibebaskan, meskipun dengan harga yang sangat mahal bagi tentara maupun warga sipil. Pasukan Sekutu bergerak dari barat, sementara tentara merah menekan dari timur, menjepit Jerman dalam tekanan yang tak terhindarkan. Infrastruktur hancur, moral pasukan runtuh, dan kekalahan yang dahulu tak terbayangkan kini menjadi kenyataan yang tak bisa disangkal. Ketika pasukan Sekutu memasuki wilayah Jerman, rezim Nazi berada di ambang kehancuran total. Berlin berubah menjadi medan pertempuran terakhir yang brutal, sementara Hitler semakin terisolasi di bunker bawah tanahnya. Pada April 1945, menyadari bahwa kekalahan tidak dapat dihindari, Hitler mengakhiri hidupnya, sebuah akhir yang tragis namun tidak sebanding dengan penderitaan yang telah ditimbulkannya. Tidak lama setelah itu, Jerman secara resmi menyerah, mengakhiri perang di Eropa, dan meninggalkan benua tersebut dalam keadaan hancur dan berduka. Namun perang belum benar-benar berakhir, hingga konflik di Pasifik mencapai titik akhirnya. Pertempuran sengit melawan Jepang menelan korban besar di kedua pihak, mendorong Amerika Serikat menggunakan senjata paling mematikan yang pernah diciptakan manusia. Penjatuhan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada Agustus 1945 memaksa Jepang menyerah tanpa syarat, sekaligus menutup babak Perang Dunia II. Dunia memasuki era baru dengan rasa lega yang bercampur ketakutan, menyadari bahwa perang telah berakhir, tetapi bayang-bayang kehancuran akan terus menghantui sejarah umat manusia. Perang Dunia II meninggalkan lebih dari sekedar reruntuhan kota dan jutaan korban jiwa. Ia meninggalkan pertanyaan mendalam tentang arah kemanusiaan. Perang ini menunjukkan bagaimana ketakutan, kebencian, dan propaganda dapat mengubah masyarakat biasa menjadi bagian dari mesin kehancuran yang masif. Dalam kondisi tertentu, nilai moral dapat runtuh, kebenaran dibungkam, dan kekerasan dibenarkan atas nama bangsa, ideologi, atau keamanan semu. Dari konflik ini, dunia belajar bahwa kekuasaan tanpa kontrol dan kebencian yang dibiarkan tumbuh akan selalu mencari jalan menuju kehancuran. Perang Dunia II menjadi peringatan keras tentang bahaya ketika satu suara menguasai segalanya dan perbedaan diperlakukan sebagai ancaman. Jutaan nyawa yang hilang bukan sekedar angka dalam buku sejarah, melainkan manusia dengan kehidupan, keluarga, dan harapan yang terputus selamanya. Kini, ketika Perang Dunia II hanya tinggal catatan sejarah, pesan yang ditinggalkannya tetap relevan. Perdamaian bukanlah kondisi yang datang dengan sendirinya, melainkan hasil dari kewaspadaan, keadilan, dan keberanian untuk belajar dari masa lalu. Selama dunia masih mengabaikan luka sejarah dan membiarkan kebencian tumbuh,
bayangan perang akan selalu ada, menunggu kesempatan untuk terulang kembali dalam bentuk yang berbeda.